Assalamualaikum anak-anak semua, gimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat ya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Yuk kita berdoa bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Selanjutnya kita masuk ke materi kita pertama ya, yaitu rukun Islam. Di sini siapa yang tahu apa itu rukun Islam? Jadi, rukun Islam adalah ibadah-ibadah yang wajib kita lakukan sebagai umat muslim. Nah, rukun Islam itu ada berapa sih? Iya, benar. Rukun Islam itu ada 5. Yuk sama-sama kita sebutkan 5 rukun Islam. Yang pertama, membaca 2 kalimat syahadat. Yang kedua, melaksanakan sholat. Yang ketiga, menunaikan zakat. Yang keempat, puasa di bulan Ramadan. Dan yang kelima, pergi haji jika mampu. Rukun Islam yang pertama adalah membaca 2 kalimat syahadat. Yuk kita baca sama-sama 2 kalimat syahadatnya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Artinya, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Rukun Islam yang kedua adalah melaksanakan sholat 5 waktu. Nah, dalam sehari kita melaksanakan sholat apa aja sih dan berapa rakaatnya? Yang pertama, kita melaksanakan sholat subuh, yaitu 2 rakaat. Kemudian sholat zuhur 4 rakaat. Lalu sholat asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, dan isya 4 rakaat. Rukun Islam yang ketiga adalah menunaikan zakat, artinya memberikan zakat kepada yang berhak menerima zakat. Selanjutnya, rukun Islam yang keempat adalah puasa. Puasa artinya menahan diri dari semua perbuatan yang membatalkan puasa, dari subuh hingga terbenamnya matahari atau sampai waktu maghrib. Nah, apa aja sih yang nggak boleh dilakukan saat berpuasa? Yaitu tidak boleh makan, tidak boleh minum, tidak boleh marah. Jadi sebaiknya kita melakukan hal-hal yang positif seperti mengaji, bersedekah, membantu kedua orang tua, dan masih banyak hal positif lainnya. Dan rukun Islam yang kelima adalah pergi haji jika mampu. Artinya berkeinginan ke Ka'bah untuk berhaji saat kita memiliki bekal yang cukup nih untuk berangkat pergi haji dan pulang dari haji. Selanjutnya kita memasuki materi rukun iman. Di sini ada yang tahu nggak sih apa itu rukun iman dan ada berapa sih rukun iman itu? Mari kita sebutkan sama-sama ke-6 rukun iman. Yang pertama, iman kepada Allah. Yang kedua, iman kepada malaikat. Yang ketiga, iman kepada kitab Allah. Yang keempat, iman kepada Rasul Allah. Yang kelima, iman kepada hari kiamat. Dan yang keenam, iman kepada qada dan qadar. Rukun iman yang pertama adalah iman kepada Allah. Jadi artinya kita meyakini bahwa Allah itu ada dan hanya Allah lah yang berhak kita sembah. Kita juga harus meyakini bahwa Allah yang menciptakan seluruh alam semesta beserta isinya. Allah yang menciptakan kita, Allah yang menciptakan siang dan malam, yang menciptakan tumbuhan dan hewan, dan segalanya. Rukun iman yang kedua adalah iman kepada malaikat. Kita harus meyakini bahwa malaikat adalah makhluk Allah. Dan kita harus beriman kepada nama-nama mereka, baik yang kita ketahui maupun yang tidak kita ketahui. Nah, malaikat itu adalah makhluk gaib. Allah menciptakan malaikat dari cahaya. Malaikat itu tidak makan dan tidak minum. Dan malaikat juga adalah makhluk yang tidak pernah membangkang kepada Allah. Malaikat selalu patuh terhadap perintah Allah. Anak-anak, ada 10 malaikat yang wajib kita ketahui beserta tugasnya. Yang pertama, ada malaikat Jibril yang diamanahkan oleh Allah untuk menyampaikan wahyu. Dan malaikat Jibril merupakan malaikat yang paling mulia.
Yang kedua, ada malaikat Mikail yang ditugaskan mengurus hujan. Yang ketiga, malaikat Israfil ditugaskan untuk meniup sangkakala. Yang keempat, malaikat Izrail bertugas untuk mencabut nyawa. Yang kelima dan keenam, ada malaikat Munkar dan Nakir yang bertugas bertanya di alam kubur. Yang ketujuh dan kedelapan, ada malaikat Rokib dan Atid yang bertugas mencatat amal baik dan buruk. Yang kesembilan, ada malaikat Ridwan yang bertugas menjaga surga. Yang ke-10 ada malaikat Malik yang bertugas menjaga neraka. Iman yang ketiga adalah iman kepada kitab-kitab Allah. Kita harus meyakini bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitabnya kepada setiap rasul. Kita juga harus mengimani kebenaran pemberitaan yang ada di dalamnya. Kita harus mengimani nama-nama kitab yang telah kita ketahui seperti Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa, Suhuf yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim, Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud, Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa, dan yang terakhir Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Jadi Al-Quran adalah penyempurna dan penghapus kitab-kitab sebelumnya yang pernah ada. Selanjutnya, rukun iman yang keempat adalah iman kepada Rasul. Ada yang tahu nggak berapa jumlah Rasul? Jadi jumlah Rasul ada 315. Nah, kita harus beriman kepada seluruh Rasul tanpa membeda-bedakannya. Karena semua ajaran Rasul itu sama, menyerukan untuk bertauhid dan menghindari kesyirikan. Kita harus meyakini bahwa Rasul yang paling mulia adalah dari kalangan ulul azmi. Nah, di sini siapa yang tahu siapa aja Rasul yang termasuk di dalam kalangan ulul azmi? Yaitu yang pertama ada Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad. Nah, kita harus meyakini bahwa Nabi Muhammad adalah penutup para Rasul. Jadi tidak ada Nabi setelah Nabi Muhammad. Rukun iman yang kelima adalah iman kepada hari kiamat. Jadi kita harus percaya bahwa hari kiamat itu benar-benar akan terjadi. Kenapa dinamakan hari akhir? Karena tidak akan ada hari lagi setelah hari tersebut. Nah, kita juga harus beriman kepada tanda-tanda hari kiamat, yaitu seperti datangnya Dajjal, turunnya Nabi Isa ke bumi, matahari terbit dari sebelah barat, dan lain sebagainya. Kita juga harus percaya bahwa akan ada siksa dan nikmat kubur, akan ada juga surga dan neraka. Dan yang terakhir, rukun iman yang keenam adalah iman kepada qada dan qadar. Jadi kita harus meyakini dan kita harus percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi adalah takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, cukup sekian pembelajaran kali ini. Semoga ilmu yang sudah disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin. Jazakumullah khair. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.